Baik, ini adalah sebuah aplikasi pos toko retail versi 2. Aplikasi ini sangat baik atau bermanfaat jika dapat diterapkan pada toko retail grosir maupun warung ataupun toko, ya. Jadi ini ada nama tokonya, lalu ini sistem yang ada di dalam aplikasi ini silakan dibaca. Kemudian fitur-fiturnya juga ini ada. Lalu ini menu-menu untuk mengelola aplikasi. Oke. Kemudian ada laporan juga, ya. Laporannya cukup banyak. Dalam laporan ini masih ada laporan lagi ya, pembagiannya. Kemudian tools, ya. Oke. Jika nanti Anda berminat dengan aplikasi ini, silakan hubungi Mr. Khan, nomor WA-nya ini. Ya, oke, langsung aja kita bahas sedikit. Sistem yang dibahas pertama adalah persediaan. Ya, ini ada persediaan. Jadi kalau kita lihat dari menu datanya, ini dia barang, ya. Jadi di sini ada sistem scan barcode nantinya untuk barang. Jadi ada fotonya juga, ya. Jadi di sini lengkap, ada harga beli, harga jual, diskonnya. Kemudian sisa stoknya, minimal stoknya berapa yang mesti diorder. Kemudian ada ini transaksinya ya, berdasarkan barang. Karena ini saya baru input transaksi 1 hari punya. Dicoba ya. Oke, kalau mau tambah silakan tekan ini tombol plus ya. Kemudian edit ini. Kalau delete itu harus menggunakan login admin. Sementara ini saya tadi menggunakan login kasir ya. Oke, itu yang pertama. Kemudian sistem pembeliannya. Sebelumnya saya ingin membahas dulu. Di sini ada yang namanya fiturnya ada multi user, multi kasir ya. Kalau untuk multi user itu ada beberapa level, ada owner, admin, dan kasir. Sedangkan multi kasir yang ini, jadi sistemnya adalah yang menerima uang penjualan atau bayar pembelian itu adalah kasir, ya. Jadi ada sistem open close maksudnya di sini. Jadi kita untuk itu di tools, ini dia. Ini adalah kasir 1 sedang open. Hari ini yang bertugas adalah kasir 1. Nanti kalau sudah malam hari sudah selesai, dia wajib close, ya. Dan harus diketahui oleh admin close-nya, ya. Kemudian nanti setelah close hasilnya ada di sini di laporan. Berhubung ini baru 1 kali close saja, ini yang tadi sedang open ya. Oke, ini nampak total penjualannya berapa, saldo awalnya berapa. Oke, itu tadi yang kasir ya. Kemudian tadi yang persediaan ini ya, persediaan itu adalah barang yang ini. Oke. Kemudian pembelian, penjualan, retur beli dan retur jual. Kita lihat dulu untuk pembelian, ini dia pembelian barang ya. Ini ada tanggal 25 sebanyak 480, hari ini tanggal 28 kita tes input ya, 1 ya. Lalu beli, kemudian pilih pemasoknya atau suppliernya, jenisnya apa, tunai atau kredit. Misalnya tunai, beli tunai ya. Nomor bon asli dari sana pasti ada ya, terserah. Lalu fotokan bonnya. Ini foto asli dari mereka itu difotokan. Ya, contohnya saya ambil ini bon invoice-nya aja ya, contoh invoice. Lalu item barang yang mau dibeli apa? Ini bisa scan barcode. Ya, kita tes ya. Ya, pop ice misalnya mau beli 12 bungkus, satuan piece 1.200 ya, lalu save. Oke, otomatis masuk ini pop ice-nya ya, 12 quantity 12 ya, nilainya 14.400. Lalu kalau kita mau tambah lagi tekan new ya. Contoh kita ambil lagi ini scan barcode-nya. Ya. Quaker ya, misalnya juga 10 aja. Dengan nilai 3.000 berarti 30.000 ya. Ini dia. Oke, 30.000. Itemnya 2 macam, totalnya 12 tambah 10, 12 nilainya ini. Ya, lalu pilih ID card-nya. Kalau ID card-nya belum open nggak bisa bayar ya. Kemudian ini adalah tipe bayar, multi payment. Jadi mau tunai, OVO dan sebagainya itu bisa. Kita pilih tunai dulu, berhubung ini 44.400, kita masukkan uangnya 50.000. Nah, kalau misalnya ini 500.000 nggak bisa ya, terlalu besar, itu nggak mungkin. Jadi kalau mungkin 50.000 mungkin, balik 5.600 ya, lalu save.
Dah selesai. Ini ada pembelian pada tanggal 28 sebesar 44.400 ya. Lalu bagaimana dengan pembelian kredit? Silakan dia ditambah, lalu nanti pilih ini beli, lalu ini nama apanya, pilih ini kredit. Kalau kredit nggak mesti bayar ya. Lalu bagaimana dengan retur? Retur beli ini pilih aja nih retur. Lalu tentukan apakah mau tukar barang atau kembali uang. Kalau kembali uang nanti harus input nilai uangnya. Kalau misalnya tukar barang harus tentukan, tulis ditukar dengan barang apa. Oke, nanti kita testing lebih detailnya di penjualan aja. Ya. Kemudian ada pelunasan hutang. Jadi kalau tadi pembeliannya secara kredit akan ada tertinggal di sini bondnya. Jadi di sini saya ada input sebelumnya 2 bond belum lunas ya. Jadi ini ada hutang 42.000 sama sekali belum bayar, ini juga sama, misalnya kita mau bayar, tekan aja nih. Nah, ini 42.000 lalu pilih ID kas mana yang keluar uangnya. Lalu tipe pelunasannya misalnya bayar tunai. Ya, masukkan aja. Misalnya 42.000 ya. Oke, save. Udah selesai, tinggal satu. Ini nomor bondnya yang dari sana. Oke, jadi ini akan terus berkurang. Selanjutnya, sangat mudah sekali ya penjualan. Ya, penjualan ini lebih komplit karena ada print stroke nantinya. Ini tanggal 25 ada 14.000, kita tes dulu ya. Jual, kita misalnya kita mau retur atau jual aja dulu ya. Lalu ini kita pilih kredit aja langsung. Kalau kredit nggak boleh cash. Ya, misalnya Susi, lalu pilih bayarnya, tipenya apa. Ini yang ini boleh scan juga sama seperti ini. Ya, bisa ya. Kemudian misalnya dia mau beli ini 2. Satuan harga subtotal save ya. Boleh juga diketikkan aja. Diketikkan ini ada sabun Linsom, misalnya Anda mau ketikkan Milo misalnya, otomatis keluar Milo. Ya, kemudian ini quantity 2 15.000 30.000. Jadi ini ada 2 item ya. Dengan quantity total 4 34.000. Tadi ini kredit ya. Kalau kredit tetap dikasih tetap dipilih aja nggak apa-apa, hanya default aja ya. Ini pilih tunai aja, kemudian boleh dikosongkan. Atau boleh bayar skip dulu, misalnya bayar 2.500 pun boleh. Jadi sisanya nanti 30.000. Lalu save. Ya, kalau ada foto tadi, fotokan aja barang yang dia kredit tadi. Jadi ini dia ya, ada penjualan 32.500. Oke. Kalau mau misalnya ini lagi loading ya, apanya? Nah, nih, belum lunas, dia ketahuan. Jadi 32.500 sisa 30.000. Oke, ini bisa print. Kalau ini langsung ke print Bluetooth, saya mau ke layar aja. Ini dia ya. Oke. Kemudian kita melakukan retur ya, retur. Kita coba retur ya. Contoh ini jual, lalu pilih retur. Mau tukar barang atau kembali uang, misalnya kembali uang ya. Kemudian siapa yang retur? Susi contohnya. New barangnya apa? Misalnya tadi ini ya, POS 1 aja udah cukup. Lalu save, udah. Kemudian ID kasnya tetap ya, itu sebagai kode bahwasanya kasir yang bersangkutan. Ini juga tunai aja nggak apa. Retur uangnya berapa? Berhubung tadi 2.000 maka masukkan 2.000. Lalu alasan returnya misalnya rusak. Oke, kemudian foto bukti retur masukkan. Ya. Sebagai contoh saya ambil dari apa aja yang sudah ada, contohnya ini. Ya, harus ada ya. Kalau tanda bintang itu wajib diisi. Lalu save. Udah selesai. Berarti tanggal 28 itu ada 2 transaksi, satu retur, satu penjualan kredit ini. Ini belum lunas ya, masih ada 30.000. Bagaimana kalau kita lunasi aja? Ya, jadi itu ada di pelunasan piutang ini dia. Ya, tinggal klik ini lalu masukkan uangnya. Ya, itu aja ya, sama kayak pembelian tadi. Oke. Selanjutnya sih udah selesai sih. Selanjutnya tinggal laporan-laporan aja. Oke, kita sekarang tadi kembali lagi pembelian, penjualan, retur beli, utang piutang, pelunasan udah ya. Kontrol minimal stok ya. Jadi di sini kita bisa tahu, kita kembali ke barang, kita lihat dulu. Ya. Contoh yang ini sampo ya. Itu ada minimal stoknya. Contoh yang ini sisa stok 120, minimal harus ada 150. Minimal harus ada 150. Berarti sisanya yang modalnya adalah 30 botol ya. Cuma ini kan satu-satu lihatnya. Kalau mau lihat sekaligus itu ada di laporan.
di report, kemudian pilih persediaan, lalu nih lap order barang, dia akan keluar ini. Nah ini, nampak kan 150, sisa harus order 30. Jadi kalau misalnya mau order ini, tinggal ini diklik aja, lalu ini diedit, nah langsung masukkan. Sudah di order belum? Mau kemana? Sudah order, kemana? Jumlah yang di order berapa, langsung tahu. Nah inilah yang disebut dengan sistem control order. Maksudnya ya, yang ini tadi. Ini kontrol minimal stok dan kontrol order. Sedangkan rak penyimpanan yang ini ya, yang ini dia. Jadi kita bisa tahu barang itu disimpan di rak mana. Jadi gampang untuk diambil. Ini seharusnya fotonya foto dari langsung ya, live dari apa itu lokasi. Kembali lagi. Kemudian kas harian open closing. Jadi yang ini tadi dia harus bisa open, harus bisa closing. Jadi pagi-pagi buka harus open, lalu masukkan nilai uangnya berapa, misalnya $1.50.000, nanti ada closing tapi harus melalui login admin. Nah, nanti akan terhitung totalnya berapa, lalu ya disesuaikannya dengan uang fisik. Kemudian setelah closing, laporannya semua ada di sini nanti. Ya, ini kalau diklik juga bisa nampak detailnya sih. Nih, Pak ya, total penjualan berapa, pelunasan berapa, returnya berapa, dan sebagainya. Ya, kemudian kalau untuk OVO-nya, tunainya berapa, itu semua jelas. Oke, lalu tadi ini transaksi sudah selesai semua. Kemudian ini sudah selesai semua ya. Kemudian multi user itu di sini ada 3 level, ada tadi owner, admin, dan kasir. Masing-masing punya fasilitas dan hak akses yang berbeda. Multi kasir tadi maksudnya yang ini, yang kasir tadi. Ya, kasirnya satu hari bisa berubah-ubah atau pakai sistem shift juga bisa. Kemudian multi payment tadi maksudnya itu yang OVO, tunai pembayarannya. Scan barcode yang tadi pada saat transaksi. QR code transaction itu yang ini contohnya ya. Beda dengan scan barcode. Contohnya yang ini. Nah ini deh. Ini kalau di scan maka akan mengarah ke fakturnya, ke invoice-nya. Kemudian yang selanjutnya PDF invoice. Nah ini tinggal bisa di print dalam bentuk PDF invoice. Tekan misalnya ini penjualan ya. Kemudian ini cash. Tekan ini aja. Ini buat invoice, lalu lihat invoice. Ya ini saya tekan barcode pula. Ya tinggal pilih aja. Nanti klik aja. Lalu print stroke thermal. Print stroke thermal itu seperti ini. Kita yang sudah pernah print ya. Misalnya penjualan ya, lalu kita pilih transaksinya ini deh contohnya. Lalu kita pilih ini ya, emulator. Kalau mau print langsung aja. Approve. Ini deh ya. Untuk hasilnya bisa dilihat di sini nanti. Ya, kurang lebih seperti ini. Ya. Ini tadi yang POAS ya. Yang POAS. Sama yang POAKAR. Loading kembali dia. Oke. Kemudian auto email ini di sini nggak nampak ya kalau dia email ya, tapi pasti akan di email ke owner setiap kali terjadi penjualan, bekerja di belakang layar aplikasi. Kemudian invoice order lewat WA itu udah di WA pelanggan, tapi dengan syarat pelanggannya mesti ada nomor WA, harus terdata ya. Sini kan ada data, ada pelanggan, ini harus nomor WA-nya harus ada. Ya seperti ini. Ini harus ada, nanti bisa dikirim WA-nya seperti ini. Contoh ya, ini dia seperti ini. Ini yang resto ya, ini. Nah, ada sabun cair dan sebagainya, Milo, Quaker, seperti ini. Di atas bisa masuk juga apa kita website kita untuk promo kirim. Jadi nggak usah print stroke lagi. Ya, itu dia. Lalu rekap detail laporan. Oke, setiap laporan itu punya rata-rata rekap dan detail. Ini dia. Contohnya laporan pembelian rekap itu per faktur ya. Jadi kalau misalnya beli 10 item, satu faktur tetap satu. Ini dia. Kita beli PT ABC ini tunai. Total item misalnya kok yang ini 3. Jadi per faktur lah intinya. Bisa di filter juga dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, atau mau berdasarkan pemasok tertentu misalnya Joni. Maka ini yang muncul hanya Joni. Jadi ini namanya filter. Sedangkan untuk detail itu nampak semua.
Ini detailnya, ini contoh, ini saya kasih clear aja, maka semua item muncul. Perhatikan. Atau misalnya saya pilih ini pop ice, maka yang pop ice akan muncul. Ya. Oke, lanjut. Untuk berikutnya juga sama. Untuk retor beli ada rekap juga, ada detail, hampir sama semua lah. Hutang itu ada sisa hutang, laporan hutang yang mau jatuh tempo kita bisa tahu, pelunasan hutang yang kita bayar juga bisa tahu. Demikian juga piutang, lalu ada laba rugi juga, ya dapat untung berapa gitu kan misalnya kan. Nah, jadi ini ada HPP ya, ini 2.400 dapat untung 1.600, pelanggannya Susi. Oke, jual 2.000. Kemudian setelah itu ada tools juga. Jadi tadi ini yang cost open closing, ini laporannya, ini ada pendapatan usaha per bulan, per tahun, semua periode, bulan ini, dan seterusnya. Ini bisa kita atur nanti. Backup data secara otomatis bisa backup. Sebenarnya nggak perlu klik lagi. Ya, tapi kalau mau klik manual juga bisa ya. Saya rasa sampai sini dulu ya. Untuk jika ada saran, silakan diapakan aja, diinformasikan. Jika Anda berminat, sekali lagi silakan hubungi saya di sini. Aplikasi ini sangat berguna, sangat membantu Anda. Hubungi aja saja, nanti kita bisa bicara, ngobrol, atau bertanya-tanya juga nggak apa-apa. Oke, sekian dan terima kasih. See you.